akibat doa kedua orang tua. Maksudnya akibat kedua orang tua. Akibat doa kedua orang tua. Kamariman alit di masjid judul nade pemuda penghuni langit. Ayeuna mah naon judul nade? Akibat doa kedua orang tua. Aya nu ngobrol ceritana moal diteraskeun. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman kenging wahyu ti Gusti Allah. Kenging naon? Ecor di zaman Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wahyu tersebut? Naon wahyuna? Nabi Sulaiman disuruh untuk pergi ke pantai. Mana? Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu dari Allah untuk pergi ke suatu pantai, bahwa di sana akan ada keajaiban. Nah, saya Gusti Allah kan Nabi Sulaiman. Begitu Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu, Nabi Sulaiman pun berangkat ke pantai tersebut. Nabi Sulaiman berangkat bersama pengikutnya. Nah, siapa saja pengikut Nabi Sulaiman? Sawaici. Nah, pengikut Nabi Sulaiman diantaranya manusia sudah pasti, jin, ifrit, kemudian sebagian dari hewan pun ikut bersama Nabi Sulaiman. Mana? Ke pantai. Sebab kata Allah di sana akan ada keajaiban. Nabi Sulaiman pun berangkat ke pantai bersama pengikutnya. Sesudahnya sampai di pantai, Nabi Sulaiman tidak melihat keajaiban apapun. Orang pernah ke pantai? Kemana? Pangandaran. Cik, di pantai kelihatannya seperti apa? Di pantai katingalina air laut, lamun kurang ditingali cigan teu aya ujungna. Cigan teu aya ujungna. Nabi Sulaiman pun sama, tidak melihat keajaiban apapun, hanya melihat air yang tiada ujungnya. Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin. Jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam sedalam-dalamnya lautan pantai tersebut. Kemudian jin tersebut menyelami pantai tersebut sejauh 1000 km. Manusia mah malaya meureun maot. Tapi pengikut Nabi Sulaiman hebat, jin. Saur Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, jin,
tolong lihat ke dalam pantai apakah di sana ada keajaiban. Kalaupun ada keajaiban, tolong tunjukkan kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Kemudian jin tersebut masuk ke dalam pantai sejauh 1000 kilo. Apakah ada keajaiban tersebut? Nah, ayat itu keajaiban eta. Nah, setelahnya jin tersebut muncul dari pantai. Ya Nabi Sulaiman, nah kami caur jin teh tidak melihat keajaiban apapun. Nah, padahal saur Gusti Allah wahyu ke Nabi Sulaiman datang ke suatu pantai bakal ada keajaiban, tapi tidak ada. Nah, Nabi Sulaiman kecewa terhadap jin tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Ifrit. Nah, jin kene tapi namina Ifrit. Nah, saluhureun jin, ya jin Ifrit. Kemudian jin Ifrit tersebut menyelami laut pantai tersebut lebih dalam dari jin yang pertama, 2000 kilometer. Apakah ada keajaiban tersebut? Ada. Nah, begitu Ifrit muncul, ya Nabi Sulaiman, keajaiban di dalam pantai tersebut tidak ditemukan. Itu ayat. Manyalo bohong. Nah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah moal sulaya kana janjina. Nah, Nabi Sulaiman tidak merasa puas dengan jin Ifrit tersebut. Nah, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan saudagarnya yang bernama Asif. Nah, Asif adalah seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu laduni. Ilmu laduni naon cing? Ecan tahu ilmu laduni? Ilmu laduni tanpa kita belajar, tanpa kita sekolah, tanpa kita membaca, kita akan pintar. Nah, Asif saudagar Nabi Sulaiman mempunyai ilmu laduni cerdas, tidak belajar tapi pintar. Nah, itu ilmu laduni, keistimewaan yang diberikan Allah kepada Asif. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Asif, Asif tolong carikan keajaiban di dalam pantai tersebut. Nah, Asif tidak sama seperti jin yang pertama, tidak sama seperti jin Ifrit, tidak langsung mencebur ke pantai tersebut, tapi Asif hanya berdoa kepada Allah. Asif berdoa kepada Allah, kemudian air pantai surut. Surut naon? Saat pantai tersebut surut. Nah, kemudian terlihat ada kubah putih, 4 pintu penjuru, aya 4 pintu. Pintu nu kahiji terbuat dari intan berlian. Terbuat dari intan berlian. Pintu kedua dari yakut, nuhiji tina intan, kedua tina yakut, yang ketiga dari berlian, dan pintu keempat dari zabarjud. Nah, ada 4 pintu. Setelah Asif berdoa, kemudian air pantai pun surut, sehingga terlihat
kubah berwarna putih dan 4 pintu. Ternyata keajaiban tersebut ada di kedalaman 3000 kilometer. Jin nu pertama mah 1000, nu kedua menyelamna hanya sampai 2000. Ternyata keajaiban tersebut ada di kedalaman 3000 kilometer. Setelahnya air pantai tersebut surut, kubah tersebut berjalan dengan sendirinya menghadap Nabi Sulaiman. Nah, setelahnya kubah tersebut sampai di hadapan Nabi Sulaiman melihat di dalam kubah tersebut ada seorang pemuda yang sedang beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Sulaiman pun memberikan salam. Assalamualaikum. Jawabnya? Nah, Nabi Sulaiman pun kemudian bertanya kepada pemuda tersebut, apa yang membuatmu bisa berada di dalam kubah tersebut? Nah, saur eta pemuda menjawab, campur itu Sunda, dicon mengerti Sunda? Oh tidak. Terus bahasa Indonesia. Pemuda tersebut pun menjawab, ketika kedua orang tuaku masih ada, ibunya dalam keadaan buta. Hari buta berarti tidak. Ayahnya dalam keadaan lumpuh. Nah, kedua orang tua pemuda tersebut sakit. Tapi selama sakit itu pemuda tersebut dengan ikhlasnya merawat kedua orang tuanya. Nah, sebelum kedua orang tuanya wafat, meninggal, ibunya berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan. Nah, ibunya berdoa seperti itu. Kemudian ayahnya berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatanmu sehingga orang lain tidak dapat mengetahuinya. Nah, itu doa kedua orang tuanya. Ibunya berdoa seperti tadi, ayahnya berdoa seperti tadi. Kemudian tidak lama orang tuanya pun meninggal. Nah, jadi pemuda tersebut kenapa ada di dalam kubah? Sebab doa kedua orang tua. Nah, selagi hidupnya orang tua mendoakan, ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan. Sehingga pemuda tersebut berada di suatu kubah di dalam pantai dalam kedalaman 3 km, 3000 km, sedang beribadah kepada Allah. Sebab doa kedua orang tuanya pun seperti itu, hanya ingin anaknya beribadah sepanjang masa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Sehingga Nabi Sulaiman pun kagum. Naon ari kagum teh? Kagum. Kagum mah kagum we cenah. Kagum mengagumi kepada pemuda tersebut. Kunaon cing make kagum? Kenapa Nabi Sulaiman kagum terhadap pemuda tersebut? Pemuda tersebut bukan nabi. Pemuda tersebut bukan rasul. Nah,
tapi dengan karomah, dengan keajaiban doa kedua orang tua, sehingga pemuda tersebut menjadi pemuda yang istimewa. Kemudian Nabi Sulaiman berbicara kepada pemuda tersebut, maukah engkau ikut bersamaku? Kata Nabi Sulaiman. Apa jawaban pemuda tersebut? Kembalikanlah aku ke tempat asalku. Aku hanya ingin beribadah sepanjang masa kepada Allah sampai waktu yang menentukan. Nah, sehingga kemudian Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut, dan kubah tersebut kemudian kembali ke pantai ke kedalaman 3000 km. Nabi Sulaiman akhirnya pulang bersama kawan-kawannya jin, ifrit, dan binatang. Jadi kesimpulannya apa di dalam cerita tersebut? Cung yang bisa menyimpulkan, Cung tiasa nyimpulkan tina kisah nemek hikam. Jadi kesimpulannya adalah esok. Udah nyanyi orang tua. Sana Mina, siapa namanya? Reja. Kamye. Payun. Adio. Sana Mina. Raja. Raja ini bakal jadi seorang raja di masa depan. Apa kesimpulannya dari cerita tersebut? Udah menyayangi orang tua. Nah, terus apa lagi? Sudah. Tepuk tangan. Saur raja, kata raja Econ. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah harus menyayangi orang tua. Sebab dengan kita menyayangi orang tua, Allah pun akan menyayangi kita. Ridallahu bilwal walidain wa syukuruhu bisuktil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Nah, dari kesamaan cerita Mukamari yang kemarin, anak kecil di masjid yang berjudul Pemuda Penghuni Langit, dengan cerita yang sekarang akibat doa kedua orang tua. Jadi ada persamaan di dalam cerita tersebut. Pemuda tersebut berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang sukses, yang pintar, yang soleh, yang soleha, yang benar, berbaktilah kepada kedua orang tua. Minta doanya. Tetapi kedua orang tua tanpa kita meminta doanya, mereka sudah mendoakan. Tapi alangkah baiknya kita sering meminta doa orang tua. Bade sakola salim, mah doakeun abi bade sakola, mah doakeun abi bade damel. Itu minta doa kedua orang tua. Selagi masih ada, sayangilah mereka. Doana Allahumma quli qulubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Cerita taman. Ada yang ditanyakan, ada yang mau bertanya?
Kan kubahnya itu berwarna putih, ada 4 pintu. Kubah kumaha bentuk kubah kudu macin di luhur eta teh kubah. Nah, di cerita tadi kubahnya warna putih tapi ada 4 pintu. Pintu ke-1 terbuat dari intan, pintu kedua dari jakut, pintu ketiga dari berlian, pintu keempat dari zabarjud. Saking istimewanya pemuda tersebut akibat berbakti kepada kedua orang. Ikuti, kita pelajari, ambil hikmah dari cerita tersebut. Apabila kita ingin sukses, ingin cerdas, ingin pintar, ingin soleh, ingin solehah, berbaktilah kepada kedua orang walau kesan. Nah, bayarlah toh. Saya receh lios, aku mau dulu deh.